warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isnawati, NIM 19305059, kelas pengembangan masyarakat Islam B 2019, Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan kepribadian dalam perspektif dalam fase-fase kehidupan manusia guna memenuhi tugas mata kuliah psikologi terapan. Kepribadian adalah keseluruhan sikap, perasaan, ekspresi, temperamen, ciri-ciri khas, dan perilaku seseorang. Setiap orang memiliki perilaku yang baku atau berlaku terus-menerus. Pada hakikatnya, perkembangan diplomat itu sendiri adalah pola perubahan yang dimulai sejak perubahan yang berlanjut sepanjang rentan hidup. Maksudnya ialah perkembangan merupakan proses yang melibatkan pertumbuhan sejak pada tahap perembuahan sampai akhir kehidupan. Walaupun dalam penggunaannya istilah perkembangan dan pertumbuhan digunakan untuk sesuatu yang berbeda, akan tetapi perlu digarisbawahi bahwa perkembangan dan pertumbuhan merupakan etnis yang dapat dipisahkan, namun pada hakikatnya keduanya tidak bisa berdiri sendiri. Fase di mana manusia akan melaluinya dengan sendirinya atau ilmiah. Mungkin semua orang sudah tahu bahwa kita sebagai manusia akan memiliki fase, melewati fase, dan tidak bisa mempercepat ataupun memperlambatnya. Walau terkadang banyak manusia yang ingin mempercepat atau bahkan memperlambat fase mereka ketika mereka menikmati fase-fase tersebut. Tahap-tahap perkembangan kepribadian. Fase pertama yaitu sejak anak berusia 1 tahun sampai 2 tahun, ketika anak mulai mengenal dirinya sendiri. Yang kedua yaitu merupakan fase sangat efektif dalam bentuk dan mengembangkan bakat-bakat yang ada pada diri seorang anak. Fase ini merupakan fase perkembangan di mana yang rasa yang telah dimiliki seorang anak mulai berkembang. Prakteknya sesuai dengan tipe pergaulan yang ada di dalam lingkungannya, termasuk struktur tata nilai ataupun struktur budayanya. Ketiga yaitu fase ketika pada proses perkembangan kepribadian seseorang. Fase ini merupakan fase terakhir yang ditandai dengan semakin stabilnya perilaku-perilaku yang khas dari orang tersebut. Fase ini ketiga ini terjadi perkembangan yang relatif tetap, yaitu dengan pembentukannya perilaku-perilaku yang khas sebagai perwujudan dan kepribadian yang bersifat abstrak setelah kepribadian terbentuk secara permanen. Dan fase-fase kehidupan manusia yaitu fase kandungan, fase penyusuan, fase anak-anak, fase belum balik, fase sudah balik ataupun remaja, fase dewasa, fase tua, dan fase pikun. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata salah, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.